Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak semua di seluruh belahan dunia. Kita kembali lagi bersama podcast Indonesia in Abu Dhabi. Kali ini saya ada di restoran Rempah di Abu Dhabi bersama dua ibu-ibu yang cantik jelita ini, ada Ibu Dina sama Ibu Ayu. Dan tugas saya hari ini berat banget Ibu dan Bapak karena saya harus podcast di depan makanan-makanan yang sudah tersaji dan wanginya. You won't believe the smell. It's so good, it's so nice. Jadi tetap terus bersama kita karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Kita pengen tahu gimana sih buka restoran Indonesia di luar negeri. Terus juga menu apa sih yang paling favorit dan mungkin yang ditunggu nih. Kira-kira dijawab apa enggak nanti sama Bu Ayu sama Bu Dina. Omsetnya restoran tuh berapa ya dari rempah ini gitu. Tapi ya ikuti terus sampai akhir. Jadi kita ngobrol-ngobrol bareng dan sebelumnya kita akan mulai dengan perkenalan dengan dua ibu yang ada di sebelah saya. Selamat pagi Ibu Ayu dan Ibu Dina. Mungkin kita mulai kenalan dulu. Boleh dengan Bu Dina dimulainya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dina Trina. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti yang ada di Bintaro. Saya jurusannya perhotelan. Dulu saya pernah bekerja di Jakarta juga di salah satu bakery group. Juga untuk di UAE saya pernah kerja di Shangri-La dan Ritz-Carlton Abu Dhabi bagian pastry. Dulu kuliahnya perhotelan berarti Bu ya, Iya. seperti itu ya tadi seperti kata Ibu. Oke. Keluarga di sini bisa sama Ibu juga? Keluarga suami saya aja di sini berdua. Dia Oke. kerja di bagian chef juga di Hilton. Oke. Di Hilton di? Barfly. Oke, By berarti Budaban. ini sekeluarga memang kayaknya ahli-ahli Iya. hotel dan tukang masak ya. Jago. Oke, lanjut mungkin Bu Ayu boleh kenalin dirinya Bu. Kalau saya lulusan FISIP Universitas Airlangga di Surabaya. Dulu saya pernah kerja di corporate affair salah satu perusahaan rokok di Indonesia. Waktu tahun 2014 tuh saya ikut suami ke sini dan karena waktu di Indonesia biasa aktif, akhirnya sampai sini saya cari-cari kegiatan. Jadi saya nyemplung ke dunia blogging. Oke. Apalagi kan saya dulu terbiasa kerja sama media, bikin press release segala macem. Jadi ya akhirnya begitu sampai sini nyari kegiatan yang kira-kira mirip lah kayak gitu. Kalau dari keluarga besar saya sendiri backgroundnya juga kuliner, jadi rata-rata punya bisnis catering, restoran, sama bake house. Oke, jadi ini dua-dua kayaknya memang udah ahlinya ya. Tapi Bu Ayu dan Bu Dina sebetulnya setahu saya rempah ini tidak hanya berdua ya. Iya, Ada betul, serikandi-serikandi lainnya yang Iya, mungkin benar. bisa juga kita ceritain sedikit. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Gimana sih bisa buka restoran rempah? Nih 4 ibu-ibu hebat ini gimana nih mengawali rempah ini nih? Gimana Ibu? Ayo. Jadi emang kita tuh pemiliknya tuh 4 orang perempuan Indonesia semua. Awalnya 3 dari kita tuh memang jualan rumahan, jadi jual ke teman-teman, terus jual ke komunitas kita sendiri aja lah. Sampai akhirnya seringkali kita juga dapat orderan dari grup pengajian KMMI, terus dari KBRI sendiri juga sering pesan gitu kan. Dan makin kesini tuh yang pesen makin banyak orang yang kita nggak kenal lagi gitu sih Bu. Bahkan kayak saya udah sempat naruh cookies di salah satu coffee shop di Masdar, di salah satu mall di Masdar kayak gitu. Oke. Nah karena ada feedbacknya bagus dan animonya bagus, akhirnya kita bersepakat untuk bikin restoran. Oke. Dan 4 orang ini 2 lagi adalah Ibu. 2 orang lagi tuh kita ada Bu Ire sama Ibu Rika. Oke. Ya, tapi saat ini untuk operasional yang banyak terlibat itu memang saya sama Bu Dina karena kesibukannya Bu Ire sama Bu Rika gitu. Oke, siap. Ceritanya gimana nih Bu? Tujuan awalnya, mungkin Bu Dina juga bisa nambahin nih. Buka rempah resto ini seperti apa nih? Tujuan awalnya tuh buka rempah, kita banyak berdiskusi ya. Kita benar-benar yang pertama itu niatnya adalah untuk memperkenalkan makanan Indonesia itu ke halayak internasional. Karena terus terang restoran Indonesia kan belum begitu banyak, khususnya di Abu Dhabi. Oke. Jadi kita berniat benar-benar untuk memperkenalkan ini loh, makanan Indonesia gak kalah enak sama makanan-makanan luar. Oke. Kalau saya lihat memang sebetulnya yang dilakukan oleh rempah ini adalah sesungguhnya yang disebut dengan gastrodiplomasi ya. Jadi diplomasi yang dilakukan dengan menggelitik lidah orang ya dan memperkenalkan rasa kepada orang-orang. Saya sempat dalam obrolan kita sebelumnya, Bu Ayu sempat cerita salah satu inspirasinya juga dari Expo Dubai. Betul, Mungkin boleh cerita Bu. Jadi waktu Expo Dubai itu diadakan, kita kan lebih dari 2-3 kali pasti ke sana.
walaupun kesana lagi kita tuh pasti ke Indonesian Pavilion lagi Bu, dan di situ kan memang narasi yang diangkat itu tentang jalur rempah Indonesia. Saya sebagai orang Indonesia setiap masuk ke Pavilion Indonesia tuh yang merinding, yang kayak gimana ya, rasa nasionalismenya tuh terbangkitkan gitu loh. Betapa jaya kita saat itu sampai dijajah negara lain karena rempah. Dan situ saya tuh kayak terbangkitkan rasa nasionalismenya dan akhirnya ingin memberi kontribusi ke negara. Karena saya memang berkecimpungnya di dunia kuliner, akhirnya saya level up dari usaha rumahan tadi yang cuma teman-teman aja, akhirnya kita buka restoran. Namanya pun kita pilih rempah. Itu sengaja biar orang nanya kenapa rempah, jadi kita menjelaskan jayanya kita dari rempah seperti apa. Dan kita memang pingin jadi apa ya, gerbang kecil lah untuk orang lebih mengenal Indonesia. Makanya kalau Ibu lihat ornamennya kita kan Indonesia banget. Iya, betul. Bahkan betul. tempat tisu aja kita kasih deskripsi kalau Ya. Ibu bisa lihat. Boleh nih Bu, dijelasin sedikit. Jadi kayak tempat tisu, kita tiap meja itu biasanya kalau nama mejanya meja 1, meja 2, kalau kita nggak berdasarkan nama pulau. Meja ini namanya meja Pulau Run, ini di Maluku. Di sini ada deskripsi dalam bahasa Inggris. Jadi waktu zaman penjajahan Belanda itu Pulau Run itu sempat dijual belikan dengan ditukar dengan Pulau Manhattan di New York. Hal-hal menarik yang mungkin orang Indonesia sendiri belum tahu. Banyak sih kita di meja lain juga ada cerita-cerita seperti ini. Harapan kita dari yang awalnya pengunjung itu jatuh cinta sama makanannya, setelah lihat hal kecil-kecil kayak gini, wah boleh nih summer break ke Indonesia. Goalnya itu sih Bu sebenarnya. Kita juga bisa lihat ya Ibu dan Bapak, di belakang ini juga adalah sesuatu yang ingin ditonjolkan oleh rempah. Jadi sebetulnya kalau tadi saya bilang ada gastrodiplomasi, kalau di sini sebetulnya lebih dari gastrodiplomasi ya, karena tidak hanya menggelitik lidah dan mengenalkan Indonesia lewat rasa, tapi juga ada beberapa visual-visual yang kita lihat dan ditonjolkan di rempah restoran ini. Dan juga dari tata cara bagaimana rempah kemudian mencoba menampilkan sesuatu otentik ya Bu ya, itu sangat kita hargai bahwa ya ini sangat tradisional Indonesia. Dan mungkin boleh cerita Bu? Ini kita bawa peralatan itu benar-benar dari Indonesia, dan karena kalau lewat kargo kan sering kali pecah segala macam, jadi tiap ada yang mudik kita pasti titip bawain tempat poci, bawain ini, bawain itu sampai akhirnya lengkap. Karena kita pengen juga, kita nggak cuma nge-serve orang non-Indo kan, orang Indonesia sendiri tuh biar ada kayak feeling kayak makan di rumah. Gitu ya. Oke, jadi sekali lagi kita balik kepada diplomasi ya. Diplomasinya lengkap banget yang saya lihat di sini. Terima kasih banyak untuk rempah tentunya. Tapi saya tetap pengen nanya sedikit soal sejarahnya nih, karena sebetulnya ini kan take over dari restoran lain ya. Mungkin Bu Dina bisa cerita ini dulunya restoran dan gimana bisa jadi rempah nih? Iya, dulunya ini restoran Arabik. Kita udah nyari sebenarnya kemana-mana tempatnya, dan alhamdulillah dapetnya di sini. Dulu restoran Arabik di sini juga sempat sengketa sama pemilik gedung. Jadi pada saat timing yang tepat kita masuk, kita ngurusnya juga tuh lama banget, dan akhirnya bisa kebuka sampai sekarang. Jadi panjang juga ya. Mungkin saya jadi tergelitik untuk nanya lagi nih, tantangannya punya restoran, khususnya restoran Indonesia di UAE. Paling gampang kalau kita bandingkan, kalau kita mau buka restoran di Indonesia ya Bu, tinggal sewa ruko, buka, jualan, halas, selesai, langsung jual. Kalau di sini nggak bisa kayak gitu Bu, jadi masalah regulasi aja yang pertama. Regulasi itu bisa yang hari ini peraturannya A, dalam 3 hari peraturannya ganti. Yang pengalaman kita karena kita take over dari restoran Arab itu, jadi kita waktu itu peraturannya kita harus pakai sponsor lokal. Saya sudah ke mahkamah sama temen lokal, beliau mau mensponsori. Kita udah ke mahkamah, sign perjanjian, itu kan juga bayar ya Bu, kayak bayar ke sekian dirham gitu. Pulang siangnya ada info baru, ternyata expat bisa fully ownership, jadi udah nggak perlu sponsor lokal lagi. Walaupun udah bayar, saya berangkat lagi, nggak masalah, yang penting punya sendiri, punya. Jadi saya bisa bilang rempah ini 100% punya orang Indonesia. Fully owned by Indonesia. Iya, itu salah satu bentuk dukungan pemerintah UAE untuk meningkatkan investor sih saya rasa, makanya dimudahkan. Tapi namanya bisnis di negara maju, untuk buka restoran aja kita itu butuh approvalnya 4 departemen Bu.
Jadi Oke. yang pertama departemen ekonomi. Kalau departemen ekonomi udah oke, boleh nih kita dikasih izin dagang. Yang kedua kita harus ke MOHRE, Ministry of Human Resource. Di situ nanti MOHRE akan menganalisa Employment, ya? betul apakah kita layak mempekerjakan orang. Dengan ukuran restoran segini kita dikasih jatah berapa karyawan seperti itu. Terus yang ketiga ini yang paling masya Allah, ini dari ADAFSA, Abu Dhabi Food Oh, Safety. iya. Oke. Itu banyak banget rule-nya. Iya, Oke. itu yang paling challenging dan deg-degan. Itu revisi, pasti ada revisi layout dapur lah, Oke. terus segala Oke. macam. Yang terakhir ini dari civil defense. Oke. Jadi bahkan sistem fire alarm, CCTV segala macam Oke. itu sudah ada regulasinya. CCTV jumlahnya harus berapa, ditaruh mana semua. Jadi sedetail itu Bu. Makanya kita proses pendiriannya itu bisa dibilang hampir 1 tahun kan ya. 1 tahun. Oh, oke. Tadi saya lihat ekspresinya Bu Dina ya, yang soal makanan nih. Kayaknya ada yang pengen ditambahin. Mungkin Bu Dina mau tambahin apa? Yang ada Adapsa. Adapsa ya. Oh, ADAFSA. Iya. ADAFSA itu baladia ya, maksudnya itu food Municipality safety, ya, food safety. di bawah Di sini, municipality. khususnya di Abu Dhabi, bukan cuma Dubai, tapi Abu Dhabi sendiri itu yang paling ketat. Oh, Yang oke. paling ketat untuk masalah food safety. Jadi kita juga tantangan tersendiri untuk mengajarkan anak-anak bagaimana rules-nya tuh yang benernya kayak gimana. Kita harus hygiene banget di sini, nggak bisa sembarangan, nggak kayak Oke. di Indonesia. Tempat cuci sayur, cuci daging aja beda Bu. Oke. Iya. Dan oke. yang kita tahu di Indonesia sampai sini tuh caranya beda semua. Beda, Bang. Makanya kita Oke. mentraining anak-anak juga gitu. Oke. Sip nih kelihatannya soalnya Bu Dina paling banyak di dapur nih. Ya. Oke. Wow. Selanjutnya ya ke pertanyaan berikutnya nih. Di sini Ibu dan Bapak sekalian, sebagaimana kita ketahui di Abu Dhabi itu rempah ini termasuk yang paling baru dibuka. Sebelumnya itu sudah ada yang lain. Yang sampai saat ini masih ada adalah Bandung Restoran, kemudian Sari Rasa Restoran, Somai Sori sayangnya sudah mulai tutup ya. Dan yang baru dibuka lagi terakhir adalah T4 Time. Nah, gimana nih rempah berkompetisi dengan restoran-restoran Indonesia yang lain yang sudah ada di sini? Sebenarnya kita tidak berkompetisi ya, tapi kita justru inginnya berkontribusi. Oke. Pengennya kalau bisa lebih banyak restoran Indonesia itu lebih baik, karena seperti tamu rempah sendiri itu sudah menerima, kebanyakan tamu rempah kan ekspatriat, luar non Indo, ada yang lokal juga, dan semakin banyak restoran Indonesia itu jadi masyarakat internasional tuh semakin aware Oke. sama makanan Indonesia. Bahkan mereka tuh benar-benar suka sama makanan Indonesia. Oke. Kayak Oke. gitu. Jadi bukan berkompetisi, tapi justru berkontribusi. Oke. Wah, keren. Mungkin Bu Ayu ada yang ditambahin dari situ? Kurang lebih sama sih, karena kalau zaman sekarang udah nggak zaman kompetisi ya Bu, tapi kolaborasi. Oke, Lebih oke. ke seperti itu sih. Siap. Pertanyaan saya tuh juga masih terkait dengan restoran Indonesia ya. Tadi udah disebut sama Bu Dina, pengunjung di sini tuh sebetulnya 50-50 ya, Iya. gitu. Tapi target sebetulnya kalau boleh tahu siapa sih yang disasar untuk datang ke rempah ini? Sebenarnya kalau kita kembali ke visi misi rempah sendiri atau visi misi kita sendiri itu, kita ingin mengikuti suksesnya kuliner Thailand. Oke. Iya. Siapa sih orang yang nggak ngerti tom yum? Padahal menurut saya soto juga nggak kalah enak loh. Gitu. Betul. Nah, Kita punya pindang juga. betul. Saudaranya tom Tiga. yum. Jadi lapar. Bu udah di depan ya. Iya, oleh karena itu kita menargetkan masyarakat internasional juga Bu. Kalau masyarakat Indonesia, saya yakin restoran Indonesia buka, mereka pasti support. Orang Oke. satu negara, nggak usah saya minta, teman-teman Indonesia itu pasti bawa temennya yang non Indo ke sini. Oke. Itu udah pasti. Tapi kalau kitanya sendiri nggak menyiapkan dengan tepat, kan kasihan ya temen yang sudah Betul. bantu promosi sampai sini, jangan sampai kecele. Makanya dari makanan kita berusaha bikin yang enak segala macam, Oke. biar teman-teman yang teman internasional yang udah dibawa tadi ini feel impressed, akhirnya bawa temennya juga. Dan Oke. alhamdulillah setelah 8 bulan buka ini, saya kan suka data ya, jadi kita selalu Iya. mendata tamunya siapa. Sudah hampir 50 nationality visitor yang datang ke sini. Yang Oke. paling kita nggak lupa itu yang dari Fiji.
Oh ya? Iya, jadi mereka food critic ya. Iya, Food critic. Oh, Food oke. critic Tapi mereka memang emang datang resident mau sini. review, betul. Oke. Mereka dari Fiji, dari yang awalnya cuma sekedar makan, serius banget pesennya banyak. Kalau udah kayak gitu kan deg-degan ya Bu. Iya. Komentarnya gimana nih? Ternyata mereka suka. Malah terus akhirnya dari yang awalnya cuma customer jadi sharing cerita-cerita tentang culture-nya mereka di Fiji. Kan itu kepulauan juga. Sama tropical betul, islands ya. betul. Makanannya mirip ternyata. Terus ada lagi yang menarik itu ada European. Mereka lewat aja, restoran Indonesia nih belok. Orang Perancis ternyata. Mereka kesini standar pesen nasi goreng dong pasti, terus lihat congklak, suka banget main congklak. Akhirnya berturut-turut kesini bawa temen sampai 6 atau 8 orang ngajak congklak bareng sambil makan. Kayak gitu-gitu yang menarik gitu kan. Seru. Oke. Itu juga akan berkaitan dengan pertanyaan saya berikutnya ya Bu. Jadi tadi 8 bulan kata Bu Ayu ya. Berarti didirikan bulan September 2022 ya. Oke, berarti congratulations, sebentar lagi setahun. Pertanyaan saya, bagaimana survei atau bagaimana Rempah mengukur kesuksesan? Jadi tadi kan udah cerita nih banyak dan bahkan udah ada datanya juga 50-50 yang datang. Gimana sih sebuah restoran tuh bisa mengukur kesuksesannya menurut saya? Kalau dari kami, cara mengukurnya dari feedback ya. Jadi kalau customer makan, terakhir kita pasti nanya feedbacknya apa. Kita juga mengarahkan customer untuk leave the review di sosial media. Sejauh ini sih reviewnya alhamdulillah baik. Apalagi dari non Indo ya, yang dari luar tuh mereka tuh yang sampai amazed. Alhamdulillahnya mereka tuh sampai ini enak banget gitu loh. Bahkan bagi mereka yang belum pernah makan Indonesia sama sekali. Dan itu kan suatu kebanggaan tersendiri, mereka sebegitu menerimanya makanan Indonesia. Oke. Gimana mungkin Bu ya ada ditambahin? Ini pertanyaannya lebih kepada ada dua aspek ya, dari makanannya sendiri dan dari restorannya. Mungkin feedbacknya tuh apakah dipisah atau? Kalau dari kita sih memang apalagi sekarang zamannya sosial media ya Bu. Jadi makanya kita selalu encourage staff kita untuk tanya feedbacknya seperti apa. Kalau mereka puas minta tolong ditulis di Google Review, TripAdvisor atau just posting in the stories aja udah alhamdulillah. Karena kan ketika mereka posting itu mereka promosi juga makanan Indonesia. Dan kalau untuk beberapa yang kayak Google Review, TripAdvisor atau bahkan Talabat, mereka kan meninggalkan rating, angkanya berapa, kadang meninggalkan komen. Dari situ itu buat bahan kita evaluasi mana nih yang harus dipertahankan, mana yang harus ditingkatkan lagi, mana yang harus diperbaiki, kayak gitu sih Bu. Dan yang ini yang kita bisa ukur ya enggak. Yang lainnya tuh mungkin dari, kan kita apal ya customer kita siapa, mana yang repeat customer, mana yang customer bawa temen lagi, lebih ke pengamatan kualitatif juga sih gitu. Oke. Kalau menu favorit di sini apa nih? Kalau menu favorit di sini itu ada ayam taliwang ya. Salah satu. Ini ada di meja kayaknya ya. Iya, yang ini. Yang ini, ayam taliwang dan juga ayam penyet itu sambalnya juara banget. Oke. Sebenarnya semuanya sih, cuman dua ini ya. Jadi saya mungkin akan sedikit nambahin informasi ya. Kalau ayam taliwang itu dari Lombok. Betul. Daerah asalnya Bapak Dubes kita. Ini salah satu menu favoritnya Bapak Dubes. Iya ya. Kalau kesini mesti ya Mbak. Iya. Tadi kata Boy apa? Kalau orang kesini makannya ayam taliwang biar apa Bu? Biar jadi dubes. Jadi kalau pengen jadi dubes ke Rempah makan ayam taliwang. Promosi Bu. Oke. Menu favorit ya. Kalau yang orang-orang asing itu berarti sama dua ini juga. Kalau orang lokal itu sukanya sate kambing sama sate ayam. Oke. Ya, tentu Ibu dan Bapak kalau orang Indonesia sih udah banyak ya nggak usah diukur lagi, semua pasti mereka tiap datang ganti-ganti. Tapi kalau orang asing tentunya kita juga pengen tahu apa sih sebetulnya yang disukai dari Indonesia, karena itu yang akan jadi pintu masuk gastrodiplomasi tadi itu ya gitu. Jadi tadi sempat saya dengar kalau orang apa sukanya apa gitu. Mungkin boleh tuh. Jadi ini kalau Indonesia, however kan Bali itu yang paling terkenal kan Bu. Mereka kalau kesini pasti apa yang kamu punya tentang Bali, banyak gitu. banget kan yang tanya kayak gitu. Jadi kita punya seafood bakar Jimbaran. Itu kan highlight banget, top notch lah kalau ke Bali pasti Jimbaran. Betul. Jadi kita punya seafood seperti itu, terus kita juga punya minuman coklat dari Bali. Itu kalau mereka yang udah pernah ke Indonesia dan ke Bali pasti nyarinya
nasi goreng atau seafood Bali. Oke. Nah, tapi kalau untuk orang Malaysia atau Singapura, mereka sukanya ayam penyet. Ayam penyet ya, yang ini nih. Iya, bahkan ide nambah sama menu nasi. ayam penyet itu dari orang Malaysia. Tadinya nggak ada ya? Belum Oke, ada. oke. Jadi menu-menu iya, baru. itu yang challenging sih Bu untuk restoran Indonesia, karena kan Indonesia itu benar-benar dari Sabang sampai Merauke, Iya. semuanya pingin makanannya dijual di sini. Betul, Iya, betul. gitu. Makanya kita ya bergiliran lah nanti. Oke, tapi sebetulnya Ibu dan Bapak, saya setuju dengan Bu Ayu dengan Bu Dina ya. Sebetulnya Indonesia tuh saking kayanya, kita kadang suka bingung sendiri. Mau jual apa? Mau fokus di mana, Iya. gitu ya. Jadi sometimes nanti kita nonjolin sesuatu, atau yang lain pengen ditonjolin juga, gitu Iya, ya. Padahal benar. kalau semuanya menonjol pusing ya. Jadi Pembelinya juga pusing Bu. Betul, Ini enak semua, saya bingung betul. pesan yang mana. Betul. Besok datang lagi gitu. itu gaya promosi penjualan yang paling bagus. Berikutnya nih, saya punya pertanyaan lagi dari pengalaman mengelola selama 8 bulan ini ya. Boleh nggak Ibu ceritakan yang paling berkesan selama mengelola rempah resto ini? Siapa dulu? Mungkin Bu Ayu dulu? Kalau saya sih yang paling berkesan waktu awal pendiriannya ya Bu, karena kan saya itu biasa kerjanya ya dengan lingkungan Indonesia, dengan culture Indonesia. Begitu sampai sini, saya harus dealing dengan multinationality orang yang beda-beda backgroundnya. Kalau di lingkungan saya dulu, hitam di atas putihnya A, ya A, apalagi sudah hitam di atas putih. Kalau di sini enggak, ternyata walaupun di atas kertas A, bisa telepon kayak harga udah sepakat nih 1.000, bisa besok telepon aku butuh uang nih, naikin segini. Itu tuh kaget sih pertama, loh di kontrak sudah ada tapi kok naik. Dia minta gitu. Tapi akhirnya untuk survive ya mau nggak mau harus berani adu argumentasi sih gitu. Itu kalau yang sedih-sedihnya yang saya ingat. Kalau tapi kan untungnya udah lewat. Sekarang kan ya lebih banyak senengnya sih, karena ngelihat customer yang datang yang awalnya teman-teman sendiri, terus teman bawa teman, sampai akhirnya sekarang customer yang datang kita bahkan nggak tahu ini siapa, tahu dari mana, dan rata-rata mereka memang taunya dari sosial media. Oke. Gitu. Mungkin sebelum ke sosial media, saya juga pengen dengar kalau dari Bu Dina, karena kayaknya ada manajemen dan ada dapur ya. Suka dukanya apa nih Bu mengelola restoran ini? Mungkin kalau boleh tahu. Kalau sukanya sih ya lebih ke feedback dari tamu itu ya. Oke. Yang kebanyakan justru yang saya pernah tadi bilang itu dari luar, orang ekspatriat yang makan itu ya itu suka banget sama makanan Indonesia, bahkan yang dia tidak pernah makan sebelumnya. Jadi kayak masa sih gitu loh. Walaupun kadang-kadang mereka suka, kalau kita bilang lebay ya, yang oh my god this is so good gitu kan, gimana Ini aja sukanya gue nih selama ya. ini ya. Happy-nya. Kayak Kalau- gitu. kalau Tapi dukanya ada kalau nggak, Bu? dukanya adalah ya karena kita bukanya pas zaman COVID ya, COVID oke. terakhir tuh. Jadi untuk mendatangkan para staff, karena kan staff kita loyalitas, maksudnya paling banyak Indonesia, dan itu harus kita datangkan dari Indonesia. Itu tiketnya yang tinggi, Iya, lagi mahal-mahalnya lagi waktu itu. mahal-mahalnya, terus juga regulasi yang ribet juga dengan Harus karantina dan segala macam ya. segala macamnya. Dan yang dukanya banget adalah mereka datang ternyata tidak sesuai CV, Oh, oke. keahlian yang Oke. yang Jadi dia rekrutmen tunjukkan. ternyata. Karena kan kita nggak bisa ketemu Online kan. aja Bu. Iya. soalnya kan. Karena kan kita rekrutnya dari Indonesia, jadi itu tantangan tersendiri sih untuk melatih mereka sampai bisa sejauh ini. Oke. Sip. Nah, tadi kembali ke medsos ya. Ibu sempat mention di pertanyaan saya sebelumnya bahwa ya review dan feedback itu juga dari medsos. Nah, Betul. sekarang kalau rempah sendiri, apa sih yang dilakukan untuk memanfaatkan medsos yang ibaratnya kalau kita bisa kelola bisa jadi ajang promosi kan gitu. Dan masih terkait dengan itu, pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya ada review di Talabat dan segala macam, itu apakah menambah maksudnya ada impactnya nggak sih dengan kita jualan di Talabat juga, terus review di Talabat gitu? Jadi ada dua tuh tadi pertanyaan. Kalau yang pertama saya jawab yang masalah Talabat dulu. Terutama kalau udah mulai masuk summer kayak gini, penjualan Talabat itu pasti naik. Oh, Orang malas oke. Bu, keluar panas, masih harus nyetir. Tapi makan pengen. Parkir, tapi pengen jajan. Tetap harus makan. Betul, akhirnya Talabat kita Oke. sendiri juga punya in-house delivery sih. Oke. Jadi ya online salesnya meningkat lah kalau lagi summer gini. Oke. Kalau masalah promosi online, namanya zaman sekarang udah 5.0, jadi mau nggak mau
kita harus masuk situ, walaupun saya sendiri kayak masuk ke TikTok itu masih yang gitu kan, masih harus belajar gitu loh. Tapi mau nggak mau memang harus, karena kenyataannya banyak banget customer yang tahu kita itu dari sosmed. Dan bahkan yang menarik lagi, saya memperhatikan kalau saya posting nasi Padang, hari itu sales nasi Padang pasti naik. Saya posting pempek pasti naik. Jadi memang mengikuti gitu sih. Sip. Tadi mungkin kalau soal Talabat kaitannya dengan review dan feedback ya, apakah kemudian ngaruh gitu? Karena kan sebetulnya dengan medsos kita kita melakukan sesuatu ya, itu promosi. Tapi Talabat itu kan sebetulnya ya lebih luas lagi jangkauannya. Betul. Karena setiap orang pasti punya Talabat gitu. Betul. Itu mungkin ada tanggapan Bu Dina atau Bu Ayu ya? Kalau dari Talabat itu kan memang udah benar-benar kita nggak kenal ya Bu, kita nggak tahu nomor teleponnya orangnya, emailnya berapa, nationality-nya apa, nggak tahu. Makanya kita di situ mainnya dari rating banget. Awal itu salah satu faktor yang berpengaruh dari rating, tapi setelah kemudian kita analisa lebih lanjut, pembeli loyal itu sometimes nggak peduli rating. Gitu, jadi pesen aja terus, karena kita pernah waktu itu rating sempat drop. Namanya jualan kan, saya sih kalau rating turun ya sedih sih iya, tapi ya anggap aja itu challenge, berarti harus apa yang perlu ditingkatkan gitu kan. Tapi salesnya tetap tinggi, jadi kadang-kadang agak ya kok anomali gitu kan. Jadi dari situ kita jadi makin termotivasi, karena bahkan ratingnya turun aja orang nggak peduli loh, tetap beli. Berarti mau nggak mau harus serve the best beneran gitu. Karena tamu-tamu juga udah makan di sini, mereka ternyata juga di Talabat juga mesen. Ya banyak karena banget. Ada experience yang berbeda ya, maksudnya itu tadi gue pengen makan ini tapi panas gitu kan pakai Talabat. Saya jadi pengen tahu nih, kalau kayak gini yang dikirim Talabat itu gimana tuh? Apa nanti dibuka sendiri? Kita buka, tapi buka. Udah gitu kita tutup lagi, kita wrap. Jadi mereka tetap menerimanya full kelapa. Oke. Karena ini menarik ya, dan menjadi salah satu daya jual juga ya. Biar kayak di Bali. Asik. Betul. Kan kita negara tropis ya. Identik dengan kelapa. Benar banget. Dan ini dari Indonesia semua kelapanya. Kalau saat ini, itu nanti kita nanti berikutnya. Itu pertanyaan saya di nomor 8. Tapi ini udah lebih dari 8 sebenarnya pertanyaannya. Dan ini menggoda sekali wanginya Bapak dan Ibu. Saya sulit berkonsentrasi. Lanjut ya. Ini sebetulnya hal yang paling ditunggu. Ya, dan tadi saya janji di depan saya akan menanyakan hal ini, dan semua tamu-tamu podcast saya kalau dia bekerja atau dia berusaha saya pasti tanya nih. Ini soal omset. Jadi gimana nih? Bisa dibagi nggak sama kita nih? Kalau angka mungkin kita agak nggak bisa disclose ya Bu, tapi paling nggak alhamdulillah kita yang dari awalnya mendatangkan 5 karyawan, sekarang total kita udah punya 15 karyawan. Terus kita udah bisa mengadakan catering. Hitungannya belum setahun loh Bu, udah bisa bikin catering. Terus waktu kemarin lebaran kita udah bisa bagi-bagi THR. Itu ada cerita menarik, karena di THR tuh kayaknya budaya Indonesia aja deh. Di sini nggak ada. Iya, betul. Bahkan di sini nggak ada. Iya, karena kita ada staff yang dari India, itu tuh sampai berkaca-kaca terima uang THR. Karena nggak pernah ada kayak gini. 13 ya? Iya, mereka nggak pernah terima itu gitu sih. Terus jadi kalau kita sih fokus ke revenue ke sales tapi kita juga berusaha melihat aspek lain, kayak kita berarti kan kita berhasil membuka lapangan pekerjaan. Terus untuk beberapa menu rempah itu kita masih mengimpor dari Indonesia. Kayak kita ada menu bir peletok, itu kita pakai produknya UKM di Kampung Betawi, Satu Babakan. Terus habis itu banyak rempah-rempah yang kita masih mendatangkan dari Indonesia pakai jasanya UMKM ini tadi. Terus bahkan kalau Ibu lihat dekorasinya kita ini, ini kayak miniatur stall ini kita pakai dari seniman Jogja. Terus saya di sini juga memajang kain batik, itu seniman Madura. Terus itu ada peta Indonesia. Pakai rempah-rempah, itu dari seniman Sidoarjo. Jadi saya sebisa mungkin memang berasa lokalnya Indonesia. Jadi biar biar bisa memberi dampak gitu loh Bu ke orang banyak. Jadi nggak sekedar nilai angka, tapi dampaknya itu kemana-mana. Itu yang diharapkan sebenarnya. Jadi mungkin kalau diumpamakan gini ya, tetap ada untungnya lah gitu ya. Dan untungnya itu bahkan bisa dibagikan kembali kepada staff-staffnya. Betul. Kenapa saya bertanya hal seperti ini, dan dalam tema kita hari ini kita bicara soal restoran, itu karena kita juga ingin motivasi orang ya. Bu Dina, Bu Ayu, Bu Ires sama Bu Rika tentunya harusnya bisa juga memotivasi bahwa buka restoran Indonesia di luar negeri itu
bisa dan ada untungnya. Betul, Gitu. Walaupun mereka nggak mau cerita nih sama kita, ya itu rahasia perusahaan lah ya. Oke. Jadi jadi intinya tetap ada dan memang saya setuju dan kagum sekali. Tujuan utamanya bukan hanya mencari untung, karena ada yang tidak ternilai lagi, yaitu adalah bahwa diplomasi kuliner kita bisa terlaksana dengan baik berkat 4 Sri Kandi Indonesia yang di Abu Dhabi ini. Tepuk tangan dulu. Oke. Lanjut Bu, kira-kira menurut Ibu berdua ada nggak sih yang disampaikan untuk pemerintah Indonesia ya terkait apa yang perlu didukung lagi bagi pengelola restoran Indonesia yang di luar negeri, dalam hal ini rempah yang ada di Abu Dhabi? Silakan. Ya, untuk pemerintah Indonesia kita berharap agar rempah-rempah agar lebih gampang lagi didapat ya di sini, karena terus terang agak susah untuk rempah-rempah karena tidak semua rempah-rempah Indonesia dapat digantikan dengan rempah-rempah dari negara lain. Seperti kemiri, daun salam itu kita benar-benar harus impor dan itu dengan biaya yang sangat tinggi. Jadi benar-benar kita berharap dari pemerintah bisa memasukkan dengan harga yang kompetitif dengan yang lain agar lebih gampang lagi kita nih untuk mempromosikan makanan Indonesia lagi dan nggak susah gitu untuk didapat. Oke, setuju. Dari Bu Ayu ada tambahan? Sebenarnya di sini udah ada sih beberapa pengusaha Indonesia yang mendatangkan groceries ya dari Indonesia kemari. Cuma isunya itu kalau kontainernya datangnya bareng, terus habis bareng. Jadi kadang-kadang cari kemiri kosong semua, itu pengen nangis Bu rasanya. Sedangkan menu Indonesia apa yang nggak pakai kemiri? Semua pakai kemiri. Belum yang aneh-aneh kayak keluak. Kita itu mendatangkan secara mandiri keluak, tapi ternyata di imigrasi bea cukai itu nggak bisa berangkat ke sini, jadi dimintain sertifikat halal, PIRT, pokoknya dokumen lalalili gitu sih. Tapi untungnya kan kita itu, ya itu yang saya terharu, orang Indonesia tuh suka membantu, jadi karena dia tahu buat jualan nih Pak di restoran, jadi mereka mengusahakan loh Bu, jadi akhirnya ngurus dokumen ini dokumen itu, akhirnya sekarang masukin keluak udah yang awal-awal tuh 2 bulan. Waduh. Iya lama gitu, jadi ya. Oke, jadi ini catatan ya, kalau saya boleh ulangin, ini buat kita juga di KBRI tentunya, karena kita bagian dari pemerintah Indonesia. Ya dukungan kita terhadap restoran adalah utamanya mendatangkan rempah-rempah itu ya, karena rempah Indonesia tidak tersedia secara bebas dan selalu available di luar negeri. Kemarin juga kita sudah mencoba dari pemerintah itu ada beberapa program ya, training, alhamdulillah rempah juga saya tahu ikut. Dan kita juga ada sebentar lagi akan ada pelatihan lain untuk dipasangkan dengan investor, dicarikan investor. Harapan kita tentu kedepannya nanti ada cabang-cabang ya, bertambah restoran Indonesia, bertambah cabang rempah juga. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya nih, ada nggak sih yang bisa dibagikan tips kalau orang Indonesia tuh membuka restoran? Ada nggak yang bisa dibagi sama kita nih? Kalau dari saya yang pasti nomor 1 harus yakin, harus pede kalau masakan Indonesia itu bisa bersaing sama masakan negara lain. Jadi jangan takut kalah saing sama pasta, sama pizza. Kita tuh unik gitu loh, dan beneran setelah kita buka memang feedbacknya bagus. Terus yang kedua tuh jangan takut untuk berbeda, jangan takut bikin konsep yang beda, bikin tema yang beda, menu yang berbeda. Jangan takut menjual makanan dengan harga yang pantas, gitu. Karena kenyataannya selama kualitasnya oke, sales akan mengikuti gitu sih Bu, kalau dari saya. Dari Ibu Dina ada tambahan tipsnya? Ini ahlinya restoran juga ini sebetulnya ya kan, walaupun chef ya, banting setir jadi. Ya tipsnya ya seperti yang Ibu Ayu bilang, jangan takut. Harus memulai, kalau nggak memulai tidak akan pernah bisa, nggak akan pernah tahu. Jadi mulai konsistensi dengan resep, berikan yang terbaik dari hati. Dan satu lagi harus terus mau belajar Bu, harus terus mengosongkan gelas. Karena kita sendiri tambah umur ya, mau nggak mau. Saya tuh masih gaul sama anak-anak yang di sini kerja jadi barista umur 20 tahunan itu. Saya masih main loh sama mereka. Mereka tuh masih fresh, idenya masih bagus. Kita kan udah mulai bontok. Jadi emang harus mau belajar dari siapapun. Makanya kayak kemarin waktu dari Kemenlu memberikan training untuk manajemen restoran Indonesia, kita tuh seneng banget. Karena ini kan restoran pertama kita tuh bener-bener semuanya dari nol. Bahkan kita sempat cari konsultan untuk ngajarin kita tentang manajemen restoran, harganya tuh nggak murah.
Mau cari konsultan di Indonesia, mereka nggak tahu market UAE. Mau cari konsultan di UAE, mereka nggak tahu rendang Indonesia, nasi goreng gitu. Nah kemarin waktu Kemenlu berinisiatif ngasih kita training itu, kita menyambutnya sampai terharu. Seneng banget. Iya, bahkan protes, Bu. Kenapa? Bu, kok cuma 2 hari doang? Pas penutupan itu sedih ya, Mbak. Sedih nih kok udah selesai gitu kan. Pengen ada tindak lanjutnya. Iya, karena masih banyak kayaknya yang harus dipelajari. Banyak banget mengenai apa yang Pak Fishal bilang. Mungkin bisa sampaikan, Bu. Iya, jadi kemarin itu Kemlu dan Kemenparekraf. Jadi ini di bawah gaweannya Pak Sandiaga Uno juga, alhamdulillah. Dan ya semoga bermanfaat, dan kedepannya kita akan tentu sampaikan pesan-pesan ini ya gitu, bahwa ya nggak bisa semua tuh berdiri sendiri, ya harus didukung. Dan dukungannya dalam hal ini nggak cuma dari pemerintah tapi juga dari masyarakat. Tadi saya lihat udah banyak dukungannya, bahwa mereka juga secara tidak langsung menjadi agen-agen promosinya rempah ya. Oke, nggak kerasa nih ngobrol kita udah sampai di ujung. Tadi tips sudah dikasih, omset udah dikasih, oh salah ya. Yang penting harapan kita untuk memotivasi orang itu sudah tersampaikan, bahwa jangan takut memulai dari Bu Dina tadi ya, dan jangan takut kalah saing gitu. Dan bahkan tadi yang saya catat banget adalah bahwa dengan restoran Indonesia lainnya itu juga harusnya bukan berkompetisi, tapi adalah bagaimana saling berkontribusi ya. Gitu. Untuk Indonesia kan, Bu, pada Betul. Wah, itu keren banget. Mungkin pesan-pesan terakhir untuk penonton podcast kita ini, ada yang mau disampaikan? Mau jualan juga boleh loh. Saya bisa menceritakan ini ada lucu banget ya, ini teh, dan bahkan gelasnya juga lurik, khas banget. Jadi apa mungkin pesan-pesan, mungkin bisa apa aja soal makanan ya, soal restoran ya, atau apa aja? Buat saya pesan-pesan buat para netizen, Asik. banggalah sama makanan Indonesia. Alhamdulillah dengan rempah ini kita buka seperti yang kita udah sering bilang, tamunya tuh bukan cuma dari Indonesia sendiri, tapi dari luar Indonesia, non-Indo, dan mereka menerima, bahkan mereka menyukainya. Jangan menganggap makanan Indonesia itu lower, tapi banggalah kayak negara-negara lain untuk makanan Indonesia. Ayo. Kalau dari saya sih intinya jangan takut bermimpi. Kalau punya cita-cita semua bisa diusahakan, dan jangan lupa berdoa. Itu aja sih. Oke, sip. Jadi nggak ada yang mau jualan. Jualannya ada di rempah. Jangan lupa ke rempah. Jangan lupa ke rempah ya, itu pesan-pesan yang paling penting. Jadi sekali lagi mungkin kalau saya boleh sambil menutup, terima kasih banyak Ibu Dina, Ibu Ayu, dan tentunya Ibu Ire dan Ibu Rika ya, yang 4 Sri Kandi Indonesia yang tangguh-tangguh, pantang menyerah, setahun bolak-balik, lanjut berusaha sampai terbuka, dan kita dengan bangga tentunya mendukung rempah, di mana ini adalah bagian dari gastrodiplomasi ya. Gastrodiplomasi itu adalah diplomasi yang dilakukan melalui kuliner gitu. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Maksudnya bahwa bisa menggelitik rasa, bisa mengenalkan rasa, dan bisa menyampaikan sesuatu yang hanya dari hasil karya kita gitu. Bukan dari kita ngomong meyakinkan, tapi ini loh makan, lu suka nggak? Begitu suka, itulah terbuka jalannya untuk mau berkunjung ke Indonesia, mau beli produk Indonesia dan segala macam. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk rempah, dalam hal ini Bu Dina dan Bu Ayu yang sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol banyak. Semoga obrolan kita tadi bisa memotivasi Anda orang Indonesia berada dimanapun di seluruh dunia yang mau membuka restoran Indonesia. Dan semoga juga menjadi penyampai pesan ya tadi kepada pemerintah, khususnya bagaimana kita kemudian bisa mendukung restoran Indonesia yang ada di seluruh dunia. Mungkin di situ dulu kita harus akhiri karena kita mulai lapar. Oh bukan, karena sudah panjang ngobrolnya. Jangan lupa nantikan siapa tamu-tamu podcast kita, dan kita mohon maaf kalau mungkin kurang reguler ya, sudah lama terhenti. Dan sekarang kita mulai lagi. Terima kasih Rempah sudah jadi tamu pertama kita di 2023. Terima kasih, kalau ada kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Ditunggu kehadirannya di Restoran Indonesia dan di Rempah khususnya ya. Terima kasih. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.